Ya Rasulullah, ajarkan aku amal yang paling ringan tapi paling hebat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, tiga keutamaannya. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dapat solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Pelan-pelan beristighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan amal, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal di antara semuanya, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya nggak mau kuat-kuat Pak Ustadz, mengganggu teman. Zikir yang pelan itu ada dalilnya Pak Ustaz? Ada? Mana dalilnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tadi Ustaz zikir kuat ada dalilnya, yang kuat juga ada dalilnya. Mana dalilnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika takbir dikumandangkan, maka setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya hadis sahih. Itulah mengapa disuruh orang zikir kuat untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, itu tahlilnya mesti kuat. Ada orang kerasukan setan, tahlil pelan. Kata setan, aku nggak dengar tahu. Kata setan. Kalau orang kerasukan setan, kita baca ayatnya mesti kuat. La ilaha illallah, la ilaha di setannya. Pernah Ustadz meruqyah orang? Pernah. Ada orang kerasukan setan. Saya tengok di situ yang baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak mau setannya keluar. Enak kata setan. Saya disuruh baca, saya bacakan langsung ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia sehat. Nggak tahu entah karena dia terkejut, Allahu a'lam. Mending sadar dia keluar. Nana tahu. Ini hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, bisa saja terjadi. Pulang dari sini Bapak kesambet. Langsung Ibu bacakan. Langsung Ibu praktekkan yang tadi langsung. Enggak juga mempan, ambil panci dari belakang. Kepala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling ringan adalah zikir. Ya Rasulullah, ajarkan aku amal yang paling ringan tapi paling hebat. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka, lidahmu ratbun, basah bidzikrillah. Yang paling berat nanti waktu mau mati, menggerakkan kelopak mata. Berat. Makanya tidak ada orang mati kelopak matanya bergerak.
Semua orang yang sudah mati itu kelopak matanya terbuka dan ditutupkan orang lain, menggerakkan kelopak mata berat. Orang kalau sudah mau mati, jangankan menggerakkan tangan, menggerakkan bibir berat. Allah tahu. Itu makanya sakratul maut orang mati, la ilaha illallah, tidak perlu menggerakkan bibir. Kalau menyebut nama masjid ini bergerak bibir. Masjid Jami Al-Ula. Tapi kalau la ilaha illallah, bibir tidak mesti bergerak, cukup lidah. La ilaha illallah. Mati. Menyebut nama Abdul Somad, mulut mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah, karena berat waktu sakratul maut, cukup lidah saja. La ilaha illallah. Orang yang selalu berzikir la ilaha illallah, insya Allah waktu matinya juga nanti kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Ibu kalau mau latihan bisa besok subuh. Besok subuh bangunkan bapak 3 kali, kalau nggak bangun bisikkan la ilaha illallah. Gimana? Ibu siap? Nah, hati-hati kalian Pak. Mereka sudah siap. Kematian yang paling indah adalah saat yang membisikkan ke telinga kita adalah orang yang terkasih dan tersayang. So sweet, Besti. Di saat dulu dia lahir, kita yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia jugalah nanti yang akan membisikkan ke telinga kita saat kita akan sakaratul maut. Anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti ingat, jangan sampai waktu kita sakit ditelepon sama tetangga, bapak kau sakit, sebentar lagi meeting. Telepon anak kedua, ayah kau mau sakaratul maut, sebentar lagi mancing. Anak-anak kita insya Allah akan datang, mereka yang membisikkan, satu membacakan Yasin, satu membisikkan la ilaha illallah. Itulah kematian yang paling indah. Jangan sampai kita mati di tengah keramaian, kota ramai hiruk pikuk, kita mati sendirian di ruang ICU, siapapun tak ada. Setelah kita mati 2 hari, barulah datang menantu sama anak kita, sama cucu-cucu kita, pakai baju hitam, sepatu hitam, man in black. Saat itu tak ada gunanya lagi. Begitu mereka sampai ke kuburan kita, bukannya baca Yasin, malah selfie semuanya. Selfie. Habis itu mereka pun update status, sudah meninggal. Amin, 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 amin. Kita mau semuanya anak-anak kita, saat kita sakit mereka bacakan Yasin, saat kita sakratul maut mereka mentalqinkan, mereka yang mengkafankan, mereka memandikan, mereka menyolatkan, mereka menguburkan, mereka mendoakan. Itulah anak-anak yang hari ini kita bawa. Ada anak kecil, tengok, Masya Allah, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Semua, kenapa Ustaz semangat sekarang ini? Saya semangat ini kan ada anak kecil. Kalau tua-tua semua, saya tak semangat. Ustaz janganlah ngomong gitu Pak Ustaz, kami yang tua ini tersinggung. Mendengar pengajian Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Saya sekarang ini tidak ada melihat orang tua. Ini yang saya lihat anak-anak muda semua. Karena kalau orang sholat berjamaah subuh, itu tanda dia anak muda. Tapi suami saya sudah tua Pak Ustaz. Dia sebenarnya tidak tua Bu. Dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja yang 80, signalnya 18. Tapi
Tapi kalau dia tidur sampai jam 8 nggak bangun, walaupun anak muda, itu adalah orang jompo. Muda tidak muda, lihat bagaimana dia ke masjid. Orang kalau ke masjid badannya sehat, otaknya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat. Kenapa? Karena dia berjalan kaki. Langkahkan kaki Anda 500 langkah sehari sebelum terkena osteoporosis. Bapak-bapak kemarin sehat semua. Kenapa? Jalan kaki. Enggak Pak Ustaz, kami tadi naik sepeda motor. Setiap tetes bensinnya akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Enggak Pak Ustaz, saya pakai solar. Setiap tetes solarnya akan dibalas. Saya pakai Dexlite Pak Ustaz. Payah kali lihat tausiahnya. Tidak ada yang sia-sia. Semua amal kebaikan kita dibalas Allah, kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, saya nggak bisa puasa. Sholat sunat juga nggak bisa tegak lama. Baca Quran juga nggak bisa Pak Ustaz. Berkunang-kunang hitam. Zikir, pejamkan mata zikir. Zikir pun nggak bisa Pak Ustaz. Ada sungai dekat sini. Laut, mantap, afdol. Maksudnya Pak Ustaz, ya apa lagi gunanya hidup? Campakkanlah ke laut. Udah lama ikan hiu itu merindukan dia. Ikan hiu itu dari tengah laut udah lama nengok dia. Hai brownies, gitu. Membuat macet balik papan aja. Buat semak dunia ini aja. Kasar sekali Ustaz Somad. Bukan kasar. Supaya kita ini hidupnya lebih bermakna. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi 10 hari itu nanti insya Allah. Amin ya rabbal. Tapi di antara 10 hari itu yang paling hebat hari yang ke-9. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 paling the best, paling mantap. Kenapa? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan lupa, malam tanggal 9 sebelum tidur malam, usahakan mengingatkan teman, kawan, sahabat semua. Kalau bisa jam 4 itu bangunkan mereka untuk makan sahur semua. Bro, makan sahur. Bro, makan sahur. Bro, makan sahur. Habis itu dia pun tidur. Besok pagi ketemu semua orang puasa, dia tidak. Kau tadi malam yang bangunkan sahur kan? Iya. Kau nggak puasa? Aku hanya menunjukkan kepada kebaikan. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kau menyuruh orang buat baik? Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Hanya nyuruh orang buat baik, tidak melakukan perbuatan baik, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah. Murka yang paling hebat, paling dahsyat, antaqulu ma la taf'alun, hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Doakan supaya Abdul Somad yang ceramah ini mengamalkan isi ceramahnya. Amin. Tanggal 9, jangan sampai tidak. Jadi Pak Ustadz, kalau tanggal 9 itu nanti kami puasa, niat ibu puasa qadha. Saya niat puasa qadha tanggal 9, qadhanya lunas, dapat pahala puasa tanggal 9, dapat pahala puasa Senin Kamis kalau kebetulan jatuh hari Senin atau hari Kamis, dan dapat pahala puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Tanggal 10 tidak ada lagi puasa. Tanggal 10 puasa haram. Ada 5 hari haram puasa. Pertama, 1 Syawal. Kedua, 10 Zulhijjah. Ketiga, 11, 12, 13 hari tasyrik.
itu haram puasa. Kenapa? Karena 5 hari ini hari makan. Hari raya itu makan. Gak boleh orang hari raya perutnya lapar. Makan, makan, makan. Saya diet Pak Ustadz, paksa makan. Gak ada diet-diet, makan aja. Saya nggak bisa makan kambing Pak Ustadz. Kambing ini mengandung kolesterol. Ini kan pembodohan. Sejak kapan kambing mengandung kolesterol? Kambing itu mengandung anak kambing. Kambing mengandung kolesterol. Saya kalau disuguhkan makanan semua, belum pernah saya kalau ditanya sama jamaah, Ustaz sudah ada pantang? Ada Pak. Pantang apa? 1. Apa? Pantang dekat. Asal dekat, sikat. Nah, ada. Kalaulah makanan itu berbahaya, sudah lama saya mati. Setiap jamaah memberikan makanan, pasti makanan terbaik, the best, high quality, itu diberikan ke Ustaz. Biar supaya apa? Ustaz itu cepat mati. Tidak ada. Sehat. Saya, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPRD, makan kepiting, cumi, semua makanan berkolesterol semua. Nggak ada yang berani makan. Saya makan sampai sekarang hidup. Malah yang nahan mati duluan. Pak Ustadz berani makan. Saya bilang kita baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, ku sebut namamu ya Allah. Kalau sudah ku sebut namamu, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan mudarat fil ardi, di bumi maupun di langit. Semua makhluk yang di bumi, di langit tak bisa memudaratkan. Bismillah. Nanti kalau saya kumat Pak Ustadz, saya nggak tanggung jawab. Yang penting jangan banyak makanan itu tidak berbahaya. Saya berani ngomong gini, saya tanya dokter duluan. Kawan saya kan banyak dokter. Kata Pak Dokter, Ustaz makan aja, yang penting jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Yang bahaya itu berlebih-lebihan. Makan secukupnya aja. Saya cukup Pak Ustaz, cukup agak 3 minggu. Secukupnya menurut tubuh kita. Kalau sudah lebih dari keperluan tubuh kita, itulah yang akan menjadi penyakit insya Allah. Akhirnya sampai juga jam 6.20. Itu maka dari tadi saya ingat. Ini perlu ditiru Masjid Jami Al-Ula, memasang jam di 2 tiang. Ini bagus. Supaya apa? Supaya khotib Jumat gak kebingungan waktunya. Di beberapa masjid saya khutbah itu nggak ada jamnya, sehingga bingung kita. Nah ini bagus. Nah, jadi nengok langsung. Jadi khotib itu lihat, jamaah sekalian, marilah kita tengok selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam, anak cucu kita dalam keadaan iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, soleh dan solehah, diberikan kebaikan sampai akhirnya kita berjumpa Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihi niyah al-Fatihah.